Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik sosial media Bapak Gembala di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram. Saudara pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, berkobar bagi Kristus. Saya rindu kita menggenapi Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan ada yang padam rohmu karena masalah hidupmu. Banyak orang karena masalah hidup mereka mengalami penurunan rohani. Malas berdoa, malas baca Alkitab, tidak ibadah. Mereka menjauh dari sel grup I Care. Harusnya di tengah-tengah masalah hidup kita yang berat, kita semakin dekat Tuhan. Harusnya seperti itu. Justru masalah itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Makin berdoa, makin baca Alkitab, makin beribadah. Hari ini kita diberkati dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-21. Saya akan baca ayat 11, saudara baca ayat 12. Tetapi engkau hai manusia Allah. Kita ini yang percaya Tuhan disebut manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Maksudnya di atas ayat 1 sampai 10. Jauhilah mencintai uang. Jauhilah mengejar harta. Jangan mengejar harta, jangan mengejar uang. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saatnya akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Nah, perhatikan ini, orang-orang yang merasa kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Kalau saudara hartamu banyak, uangmu banyak, jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Sama-sama. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang saya kasihi, bagaimanakah caranya supaya kita tetap semangat ikut Tuhan? Bagaimanakah caranya supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala mengikut Tuhan? Bagaimanakah caranya supaya kita jangan padam, jangan surut iman kita? Yang pertama, mengejar hal yang benar.
kejar hal yang benar. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, the man of God. Kita adalah manusia Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jauhilah semuanya itu, kejarlah. Jauhilah semuanya itu, ayat 1 sampai 10. Jauhilah mengejar uang. Jauhilah mengejar harta. Jauhilah mengejar jabatan. Jauhilah mengejar hal-hal duniawi. Jauhilah hal-hal hedonisme yang bersenang-senang dengan dunia ini. Jauhi itu. Sebagai manusia Allah, yang perlu dikejar adalah keadilan. Ini adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kejarlah ibadah. Kejar. Jangan malas ibadah. Selagi masih ada waktumu. Kejar. Ibadah iCare, cell group itu bagus sekali. Itulah tempat di mana komunitas rohani kecil. Kalau seperti ini kita nggak kenalan. Karena terlalu rame. Tapi kalau di situ ada 10, ada 15, bisa kenalan lebih baik. Kejarlah kesetiaan. Kesetiaan, setia kepada Allah. Setia kepada pasangan. Setia kepada sesama. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran. Jadilah orang yang rindu sabar. Sabar dalam kesesakan. Sabar ketika orang menyakitimu. Sabar ketika orang mengkhianatimu. Istri-istri, kalau suamimu selingkuh, sabar. Mau diapakan kalau dia selingkuh? Sabar dalam kesesakan. Gak bisa kau mengubah suamimu. Engkau hanya bisa berdoa dan terus berbuat baik kepada suamimu. Kalau mau suamimu kembali. Sabar. Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Roh Kudus. Gak bisa perbuatanmu mengubah manusia. Tidak bisa ucapanmu mengubah manusia. Tapi Roh Kudus lewat perilakumu. Sabar. Banyak orang udah sesak hatinya 5 tahun suaminya selingkuh. 10 tahun. Berat memang. Tapi sabar. Sakit diselingkuhi. Sakit dikhianati. Betul. Itu racun yang paling mematikan pasangan. Dengar. Ini live streaming bagus. Bagi engkau yang berselingkuh, dengar. Apa yang kau tabur itu sangat menyakiti keluargamu. Sangat mematikan istri dan anak-anakmu. Kalau kau istri, dengar. Sangat mematikan suamimu. Sangat mematikan anak-anakmu. Perbuatanmu itu tobat. Sebelum Tuhan datang. Atau malapetaka. Karena Wahyu 2 dikatakan, orang yang berzina akan masuk dalam kesakitan dan kerumitan hidup. Makanya orang yang berselingkuh itu mengalami kesakitan jiwa dan kerumitan hidup. Terlalu banyak pasien saya yang mereka sudah menjerit tidak tahan dan minta ingin mati. Saya bilang, Bu, dia yang selingkuh, ibu minta mati. Anakmu kayak mana? Pikir waras, pikir sehat. Kejar ibadah supaya kuat. Kejar kasih, kejar kesabaran. Sabar dalam kesesakan. Mungkin ibu-ibu juga di sini sesak masalah keuangan di masa ini yang tidak mudah. Sabar dalam kesesakan keuangan. Kesesakan di mana pekerjaan suami tidak jelas. Kadang-kadang keuangan, harta itu nggak jelas ya Bapak Ibu. Dengar, uang itu come and go Bapak Ibu. Tidak ada yang pasti. Dolar aja tidak pasti. Dolar aja per detik berubah. Bursa Efek Jakarta itu dolar itu cepat berubah. Bisa naik, bisa turun. Harta itu bisa datang, bisa pergi. Jangan kejar harta. Alkitab udah bilang 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 6 dan ayat yang ke-10. Memang ibadah itu jikalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Bangun rasa cukup dalam dirimu. Ayat 8.
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi ukuran cukup di Alkitab ada makanan, ada pakaian. Kalau kulihat sekilas saudara, orang-orang yang cukup pakaiannya. Bahkan cukup makanannya. Beberapa sudah agak lebih. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita lahir gak bawa apa-apa. Kita kembali gak bawa apa-apa. Jadi ngapain terlalu capek cari uang di dunia ini? Pak, uang kan segala-galanya. Siapa bilang uang segala-galanya? Berapa banyak orang kaya kujumpai anaknya narkoba? Anak-anaknya free sex. Anak-anaknya mentalnya hancur. Main game dari pagi ke pagi. Gamers yang membuat mereka terikat, rusak luar biasa. Uang tidak bisa beli karakter. Uang tidak bisa beli kesetiaan. Uang tidak bisa beli tanggung jawab. Betul, uang bisa beli gadget. Uang bisa beli mobil. Tapi uang tidak bisa beli segala-galanya. Makanya Tuhan bilang, uang tidak ada kepastian. Harta tidak ada kepastian. Hanya Yesus ada kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Saya sudah lihat orang yang punya harta banyak gak bahagia. Tetap kurang. Uangnya sudah ada 30 miliar di bank. Tetap bilang kurang. 30 miliar. 1 miliar berapa nolnya? Yang belum punya uang pasti gak tahu itu segitu banyak. Tetap dia bilang kurang. Uang tidak pernah bilang cukup. Yesus akan berkata cukup di hatimu. Jesus enough for me. Yesus cukup bagi saya. Titik. Tidak ada tambah-tambah. Bukan Yesus tambah mobil, Yesus tambah rumah. No way sama saya. Sama saya, Yesus titik. Kalau sama saya ada Yesus, everything I have. Because all belongs to Jesus. Sukacitaku ada pada Yesus, bukan pada uang. Kalau sukacitamu pada uang, maka kalau engkau punya uang, senyum-senyum. Di kamar mandi nyanyi-nyanyi sendiri. Sambil masak nyanyi-nyanyi. Karena uangmu banyak. Karena sumber sukacitamu, hepek, uang. Kalau uangmu tidak ada, mukamu itu kayak jeruk purut. No senyum. Bahkan bilang sama suaminya, no money, no love. Ada lo istri kejam. Dia mencintai suaminya kalau kasih uang. Kalau nggak kasih uang, nggak cukup hanya kata-kata cinta katanya sama suaminya. Hepek, uang. Dengar, kalau orang kejar uang, kejar harta, tahta dulu ya. Dapat harta, dapat wanita. Lihat orang yang ngejar tahta, kejar anggota dewan, kejar jadi bupati, wali kota dengan cara nyogok rakyat 200.000 per kepala. Saya berdoa jangan kau terima itu. Jangan ada yang menerima transaksi politik. Jangan lakukan money politik, itu dosa. Itu dosa. Jangan kau terima uangnya dan kau pilih dia. Itu artinya suaramu dibeli. Itu dosa di hadapan Tuhan. Don't do it, don't do that. Lebih parah lagi, diterimanya duit, bilang sebelahnya tidak dipilih. Bilang sebelahnya ada yang ku kenal. Itu lebih kejam. Mereka bilang, lebih bagus sekarang dikerjai dia Pak. Nanti kalau sudah duduk di anggota dewan, lupa janjinya. Saya berdoa semua orang-orang yang calon legislatif, pesan Tuhan bagimu. Dari gereja Imun ada beberapa orang calon legislatif. Jangan transaksi uang. Jangan money power. Calon wali kota, calon bupati.
Kalau itu kau lakukan, saya pastikan kau duduk akan korupsi. Karena kau akan mengembalikan uang yang sudah kau taburkan 3 miliar. 30 miliar. Aku tidak tahu berapa jumlah itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkanmu. Jangan lakukan itu sebelum hidupmu hancur. Nah, setelah dia dapat uang yang banyak dari korupsi. Wanita. Di hotel. Pergi ke Jakarta ada wanita. Pergi ke Medan ada wanita. Apa jabatannya? Banyak uangnya. Banyak wanita. Makanya saya bilang samamu istri-istri. Kalau suamimu kau lihat penghasilannya sedikit, secukupnya. Tidak kaya. Tapi dia setia. Alhamdulillah. Bersyukur. Langka suami setia. Langka. Dari 10 suami 7 berindikasi selingkuh. Istri juga. Kalau kau lihat istrimu juga secukupnya. Setia samamu. Itu yang kau cari. Uang yang banyak tidak membuat kau bahagia. Gak ada hubungan bahagia dengan uang. Pasti kalian kurang setuju. Saya terangkan. Tidak ada hubungan uang dengan bahagia. Jangan jadikan uang sumber bahagia. Bahagia itu sederhana. Dengar kalian yang di sini. Kalian duduk seperti ini menikmatinya, itu bahagia. Tadi pagi makan apa? Lontong tanpa telur, nasi gurih. Kalian makan apa tadi pagi? Nasi. Ada makan bubur, ada makan lontong, whatever. Kalau kau nikmati dan bersyukur, itulah bahagia. Ada orang di restoran mahal bintang 5, sekali nginap 5 juta. Tapi ketika dia tidur gak menikmatinya, bangun pagi makan tidak menikmatinya, dia tidak bahagia. Siapa yang menikmati dan bersyukur dengan apa yang ada, itu adalah bahagia. Bahagia. Saya berdoa di waktumu yang masih sisa hidup ini. Di waktuku yang masih sisa hidup ini. Besok kita gak tahu hidup atau mati. Yakobus 4 ayat 14. Bersyukur. Kalau engkau rumahmu punya atap, bersyukur. Gak kena hujan. Kalau punya sepeda motor, syukur. Syukur, banyak bersyukur. Lihat dari sisi yang sebaliknya. Kalau kau punya masalah, bersyukur. Karena orang mati tidak punya masalah. Berarti kau masih hidup. Kalau ada di antaramu ingin tidak punya masalah, ya mati. Saya mau katakan sama saudara, banyak bersyukur. Jangan terlalu bandingkan dirimu dengan orang lain. Nikmatilah hidupmu di levelmu. Jangan nikmati hidup orang di levelnya. Adanya orang yang ku tahu pejabat tapi gak nikmat, tidur pun susah. Kalau saudara bisa tidur tanpa obat tidur, bagiku saudara sudah luar biasa. Bisa kau aspemo. Asal pihak modom. Bahkan dengar khotbah ini pun kau modom. Udah bangun dia. Saya mau katakan, itu satu nikmat loh. Kan dikatakan tadi kan, hanya dalam Allah kau mengalami kenikmatan. Tadi kan ada ayatnya. Di dalam Allah kau mengalami kenikmatan. Bukan di kekayaan. Alkitab yang berkata demikian. Sehingga saudara bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Dikatakan ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Saya sampaikan kepadamu orang-orang kaya yang merasa kaya. Mobilmu 3, 5. Uangmu mungkin berapa juta, aset di rumahmu berapa miliar. Dengar.
Jangan letakkan kekayaanmu pada itu. Ayat ini berkata adalah, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dengan kekayaan. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan tidak boleh diharapkan. Melainkan pada Allah. Katakan, saya hanya berharap kepada Allah. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Katakan, segala sesuatu kunikmati. Katakan sebelahnya, masalah pun nikmati. Amin. Oh, saya senang. Ya, nikmati. Saya nikmati masalah saya. Awal-awalnya memang tenggen. Iyalah, kalau tiba-tiba kita gak punya uang atau kolaps uang kita, pekerjaan gak jelas. Awal-awalnya kan, waduh, atau ada masalah rumah tangga. Kita pasti nggak langsung berkata, oh syukur-syukur ada masalah, syukur-syukur. Nggak juga lah, nggak gangguan jiwa begitulah. Atau masalahmu sudah mau habis, mana lagi masalah, tambah dong, tambah, kurang, tambahkan dosisnya. Nggak kayak gitulah gangguan jiwanya. Tidak begitu. Nikmati, syukuri masalah itu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. 1 Timotius 6 ini adalah suratan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang masih muda, yang mengembalakan jemaat, pemimpin jemaat Timotius. Dia ingatkan ini sebenarnya kepada Timotius. Jangan kejar uang, jangan kejar keterkenalan, jangan kejar jabatan, jangan kejar dunia Timotius. Ini kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius. Kejar ibadah, kejar saat teduh, kejar doa, kejar pelayanan, kejarlah kebenaran, keadilan, kasih, kelemah lembutan, kesabaran. Kejar, bangun dirimu semakin lama semakin sabar, semakin penuh kasih, semakin lemah lembut, hidupmu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Jangan kita habiskan waktu ini mengejar hal-hal duniawi. Yang kedua, Rasul Paulus ingatkan ke Timotius supaya dia menghidupi panggilan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ingat panggilan Tuhan, ingat ikrarmu, ingat janjimu. Hari ini juga aku katakan, ingat janji pernikahanmu. Setia sampai maut memisahkan. Ingat janji nikahmu, suka duka kalian lewati. Miskin kaya kalian lewati. Sakit atau mensehat tetap kau sayang. Ada suami istrinya stroke. Dia mulai akhirnya mau selingkuh karena dia punya uang. Pelayan Tuhan. Karena istri stroke tidak bisa lagi mungkin memenuhi kebutuhan biologis. Maka saya katakan kepadamu, kalau menikah, pikiran kita, kebutuhan biologis seks, hancur pernikahan itu. Pasti hancur. Pasti berkeping-keping. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Tubuhmu juga akan layu. Tubuhmu juga akan lemah. Apalagi seks pasti menurun. Seiring dengan waktu. Belum lagi sakit penyakit. Makanya anak muda, anak gadis. Kalau dasar pemikiranmu seks dalam pernikahan tidak benar. Habis pernikahan. Akan ada yang lebih cantik dibandingkan istrimu. Akan ada yang lebih ganteng dibandingkan suamimu. Tapi dasar pernikahan Kristen adalah kasih agape. Kasih Kristus yang sempurna itu. Mereka dipersatukan sampai maut memisahkan. Saya berdoa. Pandangan kita tentang hawa nafsu harus berubah. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Tidak selamanya tubuhmu lurus begini. Suatu waktu tubuhmu akan membengkok.
Kenapa makin lama makin membengkok? Karena Tuhan mau menyadarkan engkau, berasal dari tanah, tubuhmu kembali ke tanah. Gak ada di antaramu makin tua makin kesini. Ada? Makin tua dia makin telentang begini, makin telentang, kan terbalik itu. Belum pernah lah aku jumpai. Kulihat di kampungku, Samosir, makin tua makin begini. Tapi saya bangga juga lihat mereka masih bisa angkat kayu. Bisa angkat ember dengan isi air dan piring-piring. Wow, luar biasa. Tubuhmu akan menua. Mau sehebat apa kau oplas? Mau sehebat apa kau tambal kiri kanan, tamballah semuanya itu. Satu waktu keriputmu akan kelihatan. Ketika kau bongkar pasang dan kau sendiri yang lihat di cermin. Bah, nenek lampir masih hidup. Besok bangun gelisah lagi, tambal lagi. Tidak ada yang abadi. Hidupmu pun gak abadi di dunia ini. Masalahmu pun tidak abadi. Hanya kasih Yesus yang abadi. Hanya kasih Yesus yang abadi. Saya ajak kita semua. Bagaimanapun keadaanmu, nikmati, bersyukur. Kejar saat teduh. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalian tambahkan padamu. Mencari Tuhan bukan berarti mau diberkati. Karena sudah diberkati Tuhan, aku cari Tuhan. Berkat yang kau terima itu bukan harta. Hidup Yesus, salib, darahnya itulah berkat yang termahal. Jangan lagi bandingkan ada berkat yang lain. Gak sebanding itu. Berkat termahal dalam diri saya, dalam dirimu adalah hidup Yesus. Darahnya, salibnya. Roh Kudus ada berdiam di hati saya. Itu berkat terbesar. Bukan harta, bukan uang. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kesusahan esok tersendiri. Ayat 34 berkata, hadapilah masalahmu sehari demi sehari. Jadi hidup yang benar itu di Alkitab. Hari ini kau hidup bersyukur. Tadi pagi saya bangun pagi. Maaf, saya buang air kecil. Saya bisa. Saya rasa enak. Terima kasih. Karena gak semua orang bisa buang air kecil. Ada orang bisa prostat. Batu saluran kemih. Karena saya dokter. Sakit. Sangat sakit orang gak bisa buang air kecil. 6 jam. 12 jam. Saya masih ingat itu. Berapa bapak-bapak di IGD. Bapak-bapak umur 70. Prostat membengkak. Gak bisa keluar air seni. Pegangnya tangan saya. Coba saudara tunjukkan sama dia mungkin uang. Bapak mau uang 1 miliar. Rumah yang harga 1 triliun. Apa yang bapak mau? Pipis. Pipis. Ternyata pipis itu berkat. Tapi kalian pipis tadi pagi bersyukur gak? Syukuri. Ada lagi pasienku buang air besar, gak bisa. Nggak usah lalu pasien, kalian pun ada beberapa ini. Apalagi wanita-wanita makhluk halus ini. Yang kalau kau makan gak keluar-keluar 3 hari. Aduh. Lihat muka ganteng, muka suami pun gak jelas lagi. Lagi sakit, kasih dia makanan yang termahal, 1 juta loh ini. Pasti pikirannya apa? Pup. Maaf, ketika dia bisa keluarkan, ada pakai Dulcolax. Ada pakai pencahar dari bawah, atas bawah loh. Pas sudah keluar, baru dia jelas dunia ini. Berarti kalau kau besok pagi atau nanti kau buang air besar, alhamdulillah. Bersyukur. Ini enggak masalah aja pikiranmu, masalah aja pikiran.
lihat hal-hal kecil, banyak bersyukur. Amin. Hidup yang benar itu fokus dengan hari ini. Besok tersendiri, yang lalu adalah kenangan. Yesterday is memory. Today is gift, present, hadiah, kasih karunia. Nikmati hidup hari ini. Tomorrow is mystery. Besok itu misteri, hidup atau mati gak tahu. Besok gempa bumi gak tahu. Apapun yang terjadi kita gak tahu besok, gak ada yang pasti. Hidup aja gak pasti. Yakobus 4 ayat 14. Tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. But today, aku hidup, aku bersyukur, thanks Jesus. Aku bernapas, aku masih bisa jalan, aku masih bisa lihat istriku, aku masih bisa lihat anak-anakku, aku masih melihat jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Aku masih bisa berkhotbah, thank you, terima kasih. Aku masih bisa makan, gak peduli apa makanannya, yang penting makanannya masih bisa kunikmati. Aku bersyukur. No, tidak boleh ada sungut-sungut. Tidak boleh ada mengeluh. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Karena mengeluh bersungut-sungutlah, maka orang Israel 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Harusnya 40 hari. Jangan. Seberat apa masalahmu? Engkau masih hidup, masih bernapas. Bersyukur. Katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Kalau ada masalah engkau berkata, Tuhan tahu aku kuat, makanya Tuhan izinkan. Semua masalah ini karena Tuhan tahu aku bisa lewati, makanya dikasihnya, diizinkannya aku dapat ujian iman. Tidak bodoh ada guru ngasih soal, muridnya gak bisa jawab. Apalagi Bapa di sorga. Tidak mungkin diizinkannya masalahmu ada kalau kita gak mampu. Karena dia tahu kita mampu, dia izinkan. So my friend, Bapak Ibu yang saya kasih, nikmati hidup. Nikmati setiap napas, setiap makanan, bahkan masalah hidupmu yang pahit telan. Kalau kau bilang hidupku udah jadi bubur tambah kecap. Jadi bubur kecap. Tambah lagi telur, tambah lagi kacang, ikan teri. Enak. Artinya jangan kau bilang nasi sudah jadi bubur. Seolah-olah masalah itu gak mungkin lagi jadi enak. Enak. Semua masalah itu dalam Yesus jadi indah. Jadi luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap kita, tenanglah kini hatimu. Apapun masalahmu, tangan Tuhan membimbingmu. Tangan Tuhan memberimu kekuatan. Ingat, yang membuat engkau kuat ada tangan Tuhan yang memegang tanganmu, yang terus menopang engkau. Di tengah-tengah kau mau drop, tangan Tuhan yang kuat itu. Di tengah-tengah kau bingungan, tangan Tuhan itu menopang engkau. Di tengah-tengah kau ketakutan, kecemasan, tangan Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak. Alkitab bilang engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Apapun masalahmu, tangan Tuhan sangat kuat untuk menopang engkau. Jangan tergeletak, jangan menyerah. Hidup ini, kalau kau salah, kembali ke benar. Kalau kau jatuh, bangkit kembali. Tapi kalau kau menyerah, itulah akhir hidupmu. Never give up. Jangan pernah menyerah di hidup ini. Masih ada cara Tuhan yang menolong engkau. Katakan, di tengah badai gelombang, hatiku tenang. Karena ada tangan Tuhan yang menopang aku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.